Firmino resmi gabung klub Qatar. AC Milan resmi gait Pervis Estupiñán. Atletico Madrid resmi gait David Hanko. Arsenal resmikan Christian Mosquera. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga pramusim kedua bagi pelatih Gianpiero Gasperini berlangsung melawan Uni Pomezia yang baru promosi di Serie D. Roma tampil dengan striker baru mereka, Evan Ferguson. Di menit ke-24, Ferguson mencetak hat-trick sekaligus membuat gol keempatnya pada menit ke-60. Paulo Dybala turut mencetak gol lewat assist Ferguson, sementara rekrutan baru lainnya, Nail El Ainaoui, juga mencatatkan namanya di papan skor setelah turun minum. Gol tambahan dicetak oleh Zeki Celik, Tommaso Baldanzi, dan bakat muda Antonio Arena, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 9-0. Laga persahabatan pramusim Fiorentina melawan Grosseto, pelatih Stefano Pioli menurunkan tim dengan formasi 3-4-1-2. Zico membuka keran asisnya dengan dua umpan matang yang berbuah gol bagi kedua pemain berusia 18 tahun, Riccardo Brasi dan Luca Montenegro. Gol ketiga berasal dari Alessandro Bianco yang berhasil mencuri kesempatan dari kesalahan pemain Grosseto dan mencetak gol. Di babak kedua, tidak ada gol tambahan sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 3-0. Roberto Firmino sudah punya klub setelah meninggalkan klub Arab Saudi Al Ahly. Pemain Brazil itu kini gabung klub Qatar Al Sadd. Firmino menyudahi karirnya di Al Ahly dengan gemilang. Dia menjadi kapten yang membawa klubnya itu menjuarai Liga Champions Asia pertama kalinya musim lalu. Dikutip The Athletic, Firmino dikontrak 2 tahun oleh raksasa Liga Qatar Al Sadd. Dia akan dilatih oleh Felix Sanchez. Al Sadd adalah klub tersukses di negara kaya minyak itu dengan 18 gelar Liga domestik termasuk musim lalu. Saul Niguez resmi bergabung dengan klub Brazil Flamengo setelah dilepas dari klub Spanyol Atletico Madrid. Atletico mengumumkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri kontrak Saul Niguez secara mutual. Gelandang berusia 30 tahun itu sudah tidak lagi menjadi pilihan utama dalam beberapa musim terakhir di Stadion Riyadh Air Metropolitano. Kontrak Saul bersama klub asal Rio de Janeiro ini berlaku hingga Desember 2028. Saul Niguez yang sebelumnya menjalani masa peminjaman di Sevilla resmi mendarat di Brasil dengan misi besar untuk memperkuat skuad Flamengo yang sudah solid. Sporting CP akhirnya mengamankan tanda tangan Luis Javier Suarez dari Almeria setelah memulai minggu-minggu negosiasi ketat. Kesepakatan transfer ini diumumkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano dan termasuk biaya transfer sebesar 25 juta euro lengkap dengan klausul 10% untuk Almeria pada potensi penjualan berikutnya. Suarez yang musim lalu mencetak 31 gol dari 43 penampilan akan menjadi pengganti Victor Gyökeres yang dikabarkan akan bergabung dengan Arsenal musim depan. Dengan catatan 27 gol di La Liga 2, Suarez diprediksi akan menjadi andalan baru serangan klub Portugal ini. Benjamin Sesko dikabarkan memiliki kesepakatan gentleman dengan RB Leipzig soal harga transfernya. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, harga transfer Sesko bisa ditekan di kisaran 70-80 juta euro plus tambahan 5-10 juta euro, asalkan klub yang mengajukan penawaran masuk dalam daftar klub spesial yang disukai oleh pemain. Kesepakatan unik ini memungkinkan pemain memutuskan pindah dengan harga sedikit lebih rendah asalkan ia benar-benar ingin bergabung dengan klub tersebut. Dua klub besar dari Liga Inggris, Manchester United dan Newcastle United, disebut-sebut paling serius mengincar Sesko. Juventus mengumumkan secara resmi penandatangan João Mario dari FC Porto dalam sebuah kesepakatan transfer yang memukau. Bek asal Portugal berusia 25 tahun ini telah menandatangani kontrak selama 5 tahun hingga Juni 2030. Sebagaimana dilaporkan langsung oleh situs resmi Juventus, João Mario yang sebelumnya telah membukukan 181 penampilan untuk FC Porto, kini menjadi andalan baru di lini belakang Juventus. Selama karirnya di Porto, ia mencetak 5 gol serta memberikan 28 assist dari berbagai kompetisi. Sebagai bagian dari kesepakatan dua arah, Juventus juga menyelesaikan penjualan Alberto Costa ke FC Porto dengan nilai 15 juta euro ditambah bonus performa sebesar 1 juta euro. Costa baru saja bergabung dengan Juventus dari Vitória Guimarães pada Januari lalu dengan nilai transfer 12,5 juta euro. Meski hanya mencatat 14 penampilan dan 3 assist, Juventus berhasil mencatatkan keuntungan dari penjualan ke Portugal. Meski dua transaksi ini saling berkaitan, Juventus dan Porto tetap memisahkan keduanya secara administratif untuk keperluan laporan keuangan.
Juventus bersiap mengambil tindakan disiplin terhadap gelandang mereka, Douglas Luiz, yang mangkir dari latihan pramusim. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, absennya Luiz dari sesi latihan pertama klub pada Kamis 24 Juli 2025 memicu ketegangan di internal sinyonya tua. Luiz yang berusia 27 tahun yang bergabung dengan Aston Villa musim lalu, kini kemungkinan besar akan segera meninggalkan Juventus sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Ketidakhadiran Douglas Luiz ini menjadi sinyal kuat bahwa masa depannya di Turin makin diragukan. AC Milan secara resmi mengumumkan perekrutan Pervis Estupiñán dari Brighton and Hove Albion dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030, menjadikannya pemain Ekuador pertama yang membela klub raksasa Serie A tersebut. Bek kiri berusia 27 tahun ini akan mengenakan nomor punggung 2 dan transfer ini mencapai nilai sekitar 19,5 juta euro. Selama 3 musim memperkuat Brighton, Estupiñán tampil dalam 104 pertandingan dan menunjukkan performa mengesankan dengan 9 assist serta 4 gol di Premier League. Flamengo berhasil mencuri perhatian dengan mengamankan tanda tangan bek Emerson Royal dari AC Milan setelah upaya peminjaman dari Besiktas Kandas di menit-menit akhir. Menurut laporan Fabrizio Romano, kedua klub kini tengah bertukar dokumen penting untuk menyelesaikan proses transfer yang diperkirakan bernilai sekitar 9 juta euro. Keputusan Flamengo ini cukup mengejutkan, mengingat Emerson sebelumnya telah menjadwalkan tes medis dengan Besiktas, namun akhirnya memilih kembali ke Brasil untuk memperkuat tim Samba tersebut di ajang Serie A Brasil. Napoli dikabarkan serius ingin mendatangkan Raheem Sterling musim panas ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sayap serang mereka. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, winger Chelsea berusia 30 tahun tersebut menjadi salah satu target utama manajer Napoli Antonio Conte. Sterling sendiri semusim terakhir menjalani masa peminjaman di Arsenal, tampil dalam 28 pertandingan dan mencetak 1 gol serta 5 assist. Pendekatan Napoli ini merupakan langkah strategis untuk memperkaya opsi serangan mereka menjelang kompetisi musim depan. AS Roma semakin dekat untuk mengamankan transfer bek muda Hellas Verona, Daniele Gilardi, dengan nilai lebih dari 10 juta euro. Menurut laporan Fabrizio Romano, meskipun ada tawaran dari klub luar negeri, sang pemain berusia 22 tahun tersebut lebih memilih bergabung dengan Roma pada musim panas ini. Keinginan kuat Gilardi untuk bermain di ibu kota Italia ini membuat negosiasi kian intensif dan hampir mencapai kesepakatan akhir. Roma sendiri siap menyelesaikan proses transfer ini dengan cepat agar pemain bertahan ini dapat segera bergabung dengan tim. Emil Audero akan memperkuat klub Serie A Cremonese setelah tim ini memilihnya sebagai kiper andalan, menggantikan rencana awal merekrut Pierluigi Giolini. Dalam 24 jam terakhir, Cremonese mengubah arah dan berhasil mencapai kesepakatan dengan Emil Audero. Audero yang sempat menjalani masa peminjaman di Palermo siap menjalani tes medis sebelum resmi menandatangani kontrak bersama Cremonese. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Cremonese bahkan sudah memberikan jaminan posisi kiper utama kepada Emil, sebuah tawaran yang menjadikannya yakin untuk menerima pinangan tersebut. Inter Milan secara resmi mengumumkan penjualan gelandang muda mereka Alexander Stankovic ke klub Belgia Club Brugge dengan nilai transfer yang dilaporkan sekitar 10 juta euro. Namun, yang menarik dari transaksi ini adalah adanya opsi buyback yang memungkinkan Inter untuk membawa kembali Stankovic pada tahun 2026 dengan harga 22 juta euro dan naik menjadi 25 juta euro jika diaktifkan pada tahun 2027. Negosiasi jual beli ini memakan waktu cukup lama bukan karena nilai transfer, melainkan rincian dan format klausul buyback yang disepakati setelah penolakan Inter. Villarreal semakin dekat untuk mengamankan jasa winger asal Kanada, Dejan Buchanan, dalam transfer permanen dari Inter Milan. Klub La Liga ini dikabarkan mencapai kesepakatan dengan nilai sekitar 9 juta euro dan menambah klausul 20% dari hasil penjualan kembali di masa depan menurut laporan dari Sport Mediaset. Buchanan yang sebelumnya menjalani masa peminjaman selama paruh kedua musim 2024-2025 di Villarreal tampil menjanjikan dengan mencetak 1 gol dan menyumbangkan 2 assist dalam 13 pertandingan. Chima Andres, gelandang muda berbakat berusia 20 tahun dari Akademi Real Madrid, resmi bergabung dengan VfB Stuttgart. Menurut laporan Bild yang dikutip oleh Goal, Stuttgart membayar sekitar 3 juta euro untuk 50% hak kepemilikan pemain sebelumnya menjadi bagian dari La Fabrica, Akademi Madrid. Keputusan ini diambil karena peluang Chima untuk tampil reguler di tim utama Los Blancos sangat terbatas. Real Madrid pun tidak melepas begitu saja karena dalam kesepakatan disebutkan ada klausul buyback serta bagian 50% dari nilai transfer berikutnya.
Real Madrid mendapatkan lampu hijau dari Dewan Kota Madrid untuk melakukan proyek renovasi besar-besaran di sekitar Stadion Santiago Bernabeu dengan biaya mencapai 19,6 juta euro. Klub legendaris ini berkomitmen mempercantik lingkungan stadion agar lebih ramah pejalan kaki dan menarik secara visual bagi para penggemar serta warga sekitar. Proyek ini tidak hanya akan menambah ruang pejalan kaki, tetapi juga akan menanam sekitar 300 pohon baru serta mengupgrade fasilitas dengan paving modern, pencahayaan yang lebih baik, dan furnitur jalan bergaya. Eduardo Camavinga secara tegas menolak rumor kepindahan ke Liga Premier Inggris musim panas ini. Menurut laporan dari El Aguero, baik Camavinga maupun perwakilannya telah menolak semua tawaran dari klub-klub Inggris dan berkomitmen penuh untuk bertahan di Santiago Bernabeu. Sang pemain berusia 22 tahun ini berharap bisa menunjukkan performa terbaiknya di bawah asuhan pelatih baru, Xabi Alonso. Meski posisinya di tim masih belum sepenuhnya pasti, situasi ini datang di tengah spekulasi tentang perombakan lini tengah Real Madrid dengan kemungkinan kedatangan pemain baru. Lamine Yamal kembali dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa musim 2024-2025 versi Marca, outlet media asal Madrid. Pemain muda Barcelona ini berhasil mengungguli pesaing berat seperti Ousmane Dembele dan Vitinha dalam jejak Marca 100 yang melibatkan 133 jurnalis dan pakar sepak bola. Keberhasilan ini tentu tidak bisa dianggap remeh, apalagi mengingat Marca sebagai media asal Madrid, tapi mereka tetap mengakui kehebatan Yamal secara objektif. Musim yang gemilang bagi winger bulan sabit itu tercermin dari catatan impresifnya, 18 gol plus 25 assist di semua kompetisi. Setelah sempat tertunda karena masalah keuangan, raksasa La Liga Barcelona akhirnya berhasil menyelesaikan semua kendala terkait persiapan tur pramusim mereka ke Asia. Menurut laporan Victor Navarro dari Ko, manajemen Barca kini tengah memfinalisasi rencana penerbangan menuju Jepang. Kabar baik ini datang setelah sponsor Vissel Kobe, Rakuten, membayar 5 juta euro yang sebelumnya menjadi kendala dalam kesepakatan pertandingan persahabatan yang akan berlangsung di akhir pekan ini. Manajemen Barca pun bersiap berangkat menghadapi pertandingan persahabatan pada Minggu 27 Juli 2025 mendatang. Atletico Madrid akhirnya mengamankan jasa bek tengah asal Slovakia, David Hanko, dari klub Eredivisie Feyenoord. Dalam pengumuman resmi yang dirilis oleh klub pada situs resminya, Atletico Madrid menyetujui biaya transfer sekitar 35 juta euro. Hanko telah melewati tes medis dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya hingga Juni 2030. Dengan tinggi badan 1,88 meter dan pengalaman internasional sebanyak 52 caps, Hanko menjadi rekrutan pertama asal Slovakia dalam sejarah klub Los Rojiblancos. Wolves secara resmi mengumumkan perekrutan pemain asal Kolombia, John Arias, dengan kontrak 4 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Arias datang dari Fluminense, klub Brasil yang membesarkan namanya dalam kesepakatan transfer sekitar 17 juta pound sterling yang sekaligus menandai langkah pentingnya ke Liga Inggris. Sang winger berusia 27 tahun ini diprediksi akan mengenakan nomor punggung 10 selama 4 tahun di klub Brasil. Ia mencatatkan 47 gol dan 55 assist dalam 229 pertandingan resmi, menunjukkan kapasitasnya sebagai penggawa produktif di lini serang. Aston Villa resmi mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang tengah mereka, Boubacar Kamara, yang akan memperkuat klub hingga tahun 2030. Pemain asal Prancis berusia 25 tahun ini menjadi bagian penting di lini tengah asuhan Unai Emery. Dalam 3 musim bersama Villa, Kamara telah tampil hampir 100 kali dan memainkan peran besar dalam usaha klub untuk bersaing di level Eropa. Kontrak terbaru ini memperlihatkan komitmen jangka panjang sang pemain yang sebelumnya kontraknya akan habis pada tahun 2027. Newcastle United mendapat tambahan amunisi muda dengan mendatangkan winger 18 tahun asal Korea Selatan, Park Sung-soo dari Suwon Blue Wings. Pemain bertalenta ini telah mencatatkan 28 penampilan senior dengan 1 gol dan 3 assist, serta 5 kali membela tim nasional U20 Korea Selatan. Park yang memperkuat skuad U21 Newcastle, BBC Sport menyebutkan Park merasa sangat terhormat dan bersemangat untuk berkembang di klub baru ini, bertekad mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Arsenal semakin memperkuat lini belakangnya dengan mengumumkan secara resmi penandatanganan Christian Mosquera dari Valencia. Bek tengah berusia 21 tahun ini didatangkan dengan nilai transfer sekitar 15 juta euro plus tambahan dan menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Gunners. Mosquera yang akan mengenakan nomor punggung 3 sudah mencatatkan 90 penampilan di level senior untuk Valencia. Selama musim 2023-2024, ia menjadi pemain kunci di lini pertahanan Valencia dengan 37 start dari 38 pertandingan liga.
Chelsea harus menelan pil pahit setelah tawaran resmi pertama mereka untuk bek muda Ajax, Jorel Hato, ditolak mentah-mentah oleh klub Belanda tersebut. Meski begitu, komunikasi masih tetap berlangsung intens karena Ajax langsung memberikan counter efek sebagai sinyal bahwa negosiasi belum berakhir seperti dilaporkan ESPN. Ajax tak bisa menutup mata terhadap hasrat Hato yang makin menguat untuk hijrah, terutama setelah Chelsea serius kali ini. Kontrak sang pemain bersama Ajax masih berlaku hingga 2028, sehingga Ajax kokoh mempertahankan harga yang sudah mereka tetapkan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.